Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua. Yang kali ini berjudul Tertangkapnya Bocah Gundul, hasil karya dari Manafila. Manafira sendiri merupakan salah satu tim dari channel Ngulik Misteri. Jadi apabila kalian penasaran dengan channel Ngulik Misteri, kalian bisa tuh kunjungi channel Ngulik Misteri. Linknya ada di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Kali ini ada cerita kisah nyata yang dialami oleh ibu-ibu yang kejadiannya itu saat mengajak anaknya berpergian. Kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. Sebut saja namanya Bu Mimin. Saat Bu Mimin ini mengajak anaknya yang masih berusia 4 tahun ke salah satu pasar tradisional. Ya memang sebelumnya itu, anaknya ini sering mengalami gangguan-gangguan dari alam gaib yang membuat dirinya ini cemas. Kejadian yang sering dialami oleh anak yang masih berusia 4 tahun ini. Di setiap jam 12 malam, anaknya Bu Mimin itu selalu saja menangis. Dan menangisnya itu bukan soal lapar atau tidak disusui oleh ibunya, tapi menangisnya itu bisa sampai 1 jam lamanya, yang membuat kondisinya anaknya itu kalau sudah berhenti menangis pasti sangat kelelahan. Itu semua sampai-sampai membuat Bu Mimin dan juga suaminya waktu itu bingung harus bagaimana lagi menghadapi kondisi anaknya yang setiap jam 12 malam itu selalu saja menangis, selalu rewel, sampai dipanggil seorang ustadz yang kebetulan juga seorang praktisi. Suaminya Bu Mimin meminta bantuan ustadz agar anaknya itu tidak menangis di setiap jam 12 malam. Dengan segala doa dan segala keyakinannya, ustadz sampai hampir 1 jam lamanya bermunajat dengan segala apa yang diyakininya. Hampir 1 minggu lamanya anaknya Bu Mimin tidak lagi menangis di tengah malam, sampai kondisi anaknya itu benar-benar bisa tidur nyenyak, tidak mengalami gangguan-gangguan dari luar yang tidak kasat mata. Saat anaknya Bu Mimin diajak ke pasar yang tujuannya untuk membeli baju dan belanja kebutuhan sehari-hari, dan juga kebetulan waktu itu ada acara selamatan untuk nikahan anak yang pertama. Nah, saat baru masuk ke pasar, anaknya Bu Mimin tiba-tiba menundukkan kepala entah kenapa. Sementara Bu Mimin yang melihat kondisi anaknya yang digendong secara tiba-tiba itu menutup matanya, dan kejadian itu terus berulang-ulang antara mengantuk dan juga ketakutan. Namun yang namanya orang tua itu kan tahu antara raut wajah takut dan juga mengantuk. Bu Mimin yang merasakan kalau anaknya mungkin masih bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat olehnya, anaknya menundukkan kepala sembari memejamkan matanya. Tapi kali ini, dan juga tiap kali melihat sisi kanan kirinya, tidak ada ataupun tidak kuat lama dan juga berakhir ketakutan dengan tangisan yang begitu kencang. Dari pintu masuk pasar, anaknya yang sudah mulai ketakutan dan juga menangis membuat Bu Mimin dan anaknya menjadi pusat perhatian semua orang. Bu Mimin yang waktu itu sedang belanja untuk acara selamatan, dari mulai daging, ikan, sayur mayur, tahu, tempe, dan juga sebagainya. Nah, saat sedang berbelanja daging, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba anaknya menjerit ketakutan. Wah! Kemudian anak itu menangis. Bu Mimin pun sempat kaget saat anaknya ini menjerit dan juga menangis. Aduh, kamu kenapa sih nak? Udah diam ya nak, jangan menangis, bujuk Bu Mimin. Namun bukannya mereda, tapi tangisannya semakin kencang, seakan-akan benar-benar ketakutan, yang membuat Bu Mimin sendiri itu sampai bingung. Sampai-sampai penjual daging itu bertanya, anaknya kenapa sih Bu? Ya saya juga bingung Bu, dari tadi kayak gini terus, nangis terus. Saat Bu Mimin menghadap ke belakang di mana tempat orang yang berjualan ikan, anaknya ini menangis semakin menjadi-jadi. Ada apa sih nak? Jangan nangis terus. Ibu bingung kamu nangis kenapa? Tapi ketika Bu Mimin membalikkan badan, tangisan anaknya mereda. Ketika kepala anaknya itu ditutup pakai selendang, tapi karena rasa penasarannya, anaknya ini mencoba membuka selendang itu sembari melihat ke arah belakang. Tutup kepala itu dibuka, tapi tiba-tiba anaknya Bu Mimin ini
menangis dengan teriakan kembali. Dan berulang-ulang kali seperti itu, sampai menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar. Segala keinginan anaknya itu sudah dituruti, tapi tidak membuat anaknya ini berhenti menangis. Bu Mimin melihat kondisi anaknya itu benar-benar panik, karena sebagai orang tua ya pasti tidak tega akan melihat kondisi anaknya yang menangis meronta-ronta tanpa sebab yang jelas. Bu Mimin yang merasakan kalau tangisan anaknya ini tangisan ketakutan, yang membuat Bu Mimin segera kemudian pulang ke rumah. Hal itu juga sering terjadi saat anaknya ini berumur 3 tahun lebih, yang kejadian itu hampir sama. Menangis meronta-ronta setiap kali melihat hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Sepulangnya dari pasar, sampai di rumah anaknya Bu Mimin ini tangisannya belum juga reda. Segala bujuk rayu telah dilakukan orang tuanya, tapi tidak membuat anaknya ini bisa tenang. Sampai kemudian esok hari acara selamatan anak pertamanya itu digelar. Kedua orang tuanya yang sama-sama bingung harus bagaimana. Nah, kebetulan di situ ada ustadz yang memimpin doa. Sebelum ustadz itu pulang, suaminya Bu Mimin ini menanyakan tentang kondisi dari anaknya. "Pak, mohon maaf sebelumnya. Anak saya kemarin itu mengalami suatu kejadian, Pak, di pasar. Entah sebab apa anak saya menangis dan itu benar-benar membuat istri saya malu, Pak, karena menjadi pusat perhatian orang-orang di pasar. Segala keinginannya sudah dituruti, tapi tetap saja tangisannya itu tidak kunjung reda. Mohon maaf, boleh saya minta penjelasan dari apa yang sebenarnya terjadi? Saya pengen nanya langsung sama anak dan juga istri Bapak." "Oh iya Pak, silakan Pak, saya panggilkan sebentar." Nah, setelah Bu Mimin dan juga anaknya ini datang dan duduk di hadapan Pak Ustadz, dengan rapalan doa, kepala anaknya Bu Mimin dipegang oleh sang ustadz itu, seperti sedang melihat atau menerawang kejadian yang dialami anaknya Bu Mimin. Setelah beberapa kali Pak Ustadz membacakan doa, sang ustadz mengutarakan apa yang dilihatnya. "Mohon maaf ya sekali lagi, anak kalian yang masih kecil, yang masih suci, kalau melihat sesuatu yang kiranya menakutkan itu, sudah sewajarnya kalau anak itu pasti ketakutan dan juga menangis. Tapi mungkin sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya merasa paling tahu, tapi saya melihat apa yang dialami oleh anak kalian. Dia itu seperti melihat banyak sosok-sosok aneh dari wujud manusia tapi berkepala hewan, sosok yang buruk rupa dan juga sebagainya. Nah, kejadian itu kan di pasar tradisional. Semua orang baik dan tidak semua orang itu juga baik. Tapi yang namanya manusia pasti punya sifat keserakahan juga. Nah, sosok itu biasanya milik orang-orang yang melakukan pesugihan atau ritual sesat seperti bersekutu dengan iblis atau siluman apapun itu. Mungkin itu yang dialami anak kalian ketika melihat manusia berkepala hewan dan sosok yang menakutkan lainnya yang membuat anak kalian itu menangis meronta-ronta. Itu hanya sekilas apa yang saya lihat dari masa lalu anak kalian. Sosok itu sengaja ingin menakut-nakuti, dan mungkin bukan itu saja makhluk atau sosok yang mengerikan itu. Mungkin bisa jadi ya masuk ke tubuh anak kalian, yang tujuan utamanya adalah menjadikan anak kalian sebagai tumbal pesugihan. Namun kondisi anak kalian saat ini alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, dan yang penting, ini pesan saya buat kalian sebagai orang tua. Sebelum kalian pergi kemanapun itu, mintalah perlindungan agar di setiap perjalanan sampai ke tujuan dan balik lagi ke tempat tinggal dengan keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga semuanya itu dalam lindungan Allah SWT, sehingga tidak mengalami kecemasan seperti kemarin. Karena kondisi anak usia segitu yang masih rawan, secara lahir batin itu masih terbuka mata batinnya, jadi bisa saja melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Singkat ceritanya, sepasang suami istri itu mendengar apa yang disampaikan sang ustadz. Akhirnya, mereka setiap kali akan berpergian selalu berdoa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Semoga perjalanannya itu tidak ada gangguan-gangguan dari alam lain yang mengganggu keluarganya. Tapi ada satu kejadian lagi setelah acara selamatan itu. Bu Mimin sekeluarga diundang ke acara hajat saudaranya yang jaraknya lumayan jauh.
Kurang lebihnya itu 3 jam perjalanan baru sampai. Setelah sampai, Bu Mimin yang bantu-bantu menyiapkan dan juga yang lainnya. Sementara anaknya itu bersama suaminya. Malam hari, tamu undangan yang mulai berdatangan. Nah, kejadian itu hampir jam 9 malam. Anaknya Bu Mimin ini menunjuk-nunjuk ke salah satu orang yang secara perilakunya itu sangat aneh. Kalau mendengar cerita-cerita orang, kalau tangan yang melingkar ke belakang itu kan seperti menggendong tuyul. Sama halnya dengan anaknya Bu Mimin yang melihat tamu undangan yang melingkarkan tangannya itu ke belakang yang seperti menggendong sesuatu, yaitu lebih tepatnya tuyul. Suaminya Bu Mimin yang melihat tingkah anaknya yang kemudian menunjuk terus ke tamu itu, merasakan ada kejanggalan dari orang tersebut dan segera berpindah tempat menuju ke ruang tengah dan mengatakan ke saudaranya agar menjaga uangnya dengan baik. Saudara yang mendengar tutur dari suaminya Bu Mimin ini mengatakan, "Iya, saya juga sudah waspada kok, karena di desa ini kan sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Saya pun sudah membuat jebakan untuk tuyul itu di dalam kamar. Sudah ada cermin, bola pingpong sama kepiting putih, dan mainan lainnya, serta tidak lupa benang lawe yang akan mengikat tuyul tersebut." Hal tersebut yang sering dialami oleh lingkungan sekitar. Nah, saudaranya Bu Mimin yang memang sudah menyiapkan perangkat tersebut melihat bola pingpong berjalan mengitari baskom, dan Yuyu yang berada di dalam baskom itu berlarian. Anaknya Bu Mimin yang masih dalam gendongan melihat itu langsung bersorak, Mah, ada dedek gundul mah, ada dedek gundul." Dan kemudian menuju ke arah baskom yang berisi Yuyu. Sekitar jam 10 malam, saudaranya Bu Mimin yang memanggil seorang praktisi untuk menangkap tuyul tersebut. Tidak berselang lama praktisi itu memasukkan tuyul tersebut ke sebuah botol yang berukuran sangat kecil. Kalau orang awam melihat botol itu pasti terlihat kosong, namun bagi anak kecil yang masih suci seperti anaknya Bu Mimin, pasti akan tahu apa yang di dalam botol itu. "Itu tuyul mau kita apakan, Pak?" tanya saudaranya Bu Mimin. "Sudah, kita tunggu saja pemilik tuyul ini. Jika sampai esok hari tidak ada yang mengambilnya, maka tuyul ini akan saya buang ke tempat yang sangat jauh, bahkan akan saya kubur di dalam tanah." "Mah, itu mah ada dedek gundul mah, ada dedek gundul," ujar anaknya Bu Mimin yang sendiri tadi itu menatap ke arah botol kecil tersebut. Mendengar kesaksian dari anak kecil yang masih polos, yang masih lugu, orang-orang di belakang yang sedang berberes langsung keluar dengan hebohnya. "Walah, dasar tuyul, kita kubur saja sekarang. Jangan biarkan tuyul ini berkeliaran. Gegara nih tuyul, uang saya setiap minggu pasti berkurang." "Sabar Bu, sabar. Kalau sampai subuh pemiliknya tidak kunjung datang, ya maka kita akan kubur." Sementara Bu Mimin dan juga keluarganya memutuskan untuk menginap karena memang jaraknya rumahnya ini ya cukup jauh. Jam 3 pagi itu benar ada orang yang berkunjung. "Permisi." "Oh iya Pak, silakan duduk." Nah, ketika dipersilakan masuk ataupun duduk sama saudaranya Bu Mimin, dan ketika mau mengambilkan air minum, orang itu langsung ngomong, "Anak saya mana Pak?" "Anak kamu yang mana?" Terus terang saja Pak, saya ngomong apa adanya. Anak yang saya maksud itu adalah tuyul. Tuyul itu milik saya Pak." Saudaranya Bu Mimin yang waktu itu mendengar langsung pengakuan dari si pelaku. "Ya kamu berani nebus berapa? Saya ini lagi ada acara hajatan, tapi kamu malah bikin repot," ujar saudaranya Bu Mimin yang meluapkan amarahnya sampai membuat gaduh. Pada kala itu, praktisi yang ada di sebelahnya pun mencoba menenangkannya. Sudah Pak, tenang Pak. Dia datang mau nebus anaknya, mau ambil anaknya. Saya tadinya tidak mau minta uang tebusan, tapi karena saya sudah sering kehilangan uang, apalagi mendengar orang-orang sekitar yang sering kehilangan uang, jadi saya minta uang tebusan. Ya, mohon maaf, ini permintaan dari Sohibul Hajat, kata praktisi ini ngomong sama pelaku sebagai pemilik tuyul tersebut. Saya bantu lepaskan, tapi dengan satu syarat. Jangan pernah ganggu wilayah ini lagi. Sekali lagi saya mendengar ada orang yang mengeluh kehilangan uang. Entah itu hilangnya berapapun, saya tidak segan-segan untuk menangkap anak bapak dan bahkan saya akan membuangnya ke lautan, ujar praktisi tersebut.
yang bukan hanya peringatan tapi merupakan sebuah ancaman. Alah, udah pak, buang aja pak, nggak usah nunggu uang tebusan. Iya ya, buang aja udah, kubur hidup-hidup aja sekalian, ujar orang-orang yang masih berada di kediaman saudaranya Bu Mimin. Sudah, tenang-tenang, yang penting bapak tidak dirugikan dan juga saya sudah memperingatkan, bahkan memberikan ancaman ke orang ini. Kalau ada kejadian yang sama, entah itu hari ini, besok, bulan depan, atau tahun depan, pemilik tuyul ini tidak bisa menembusnya kembali, bahkan bisa jadi akan meninggal dunia. Mendengar perkataan dari praktisi tersebut, wajah pelakunya itu merah seperti sangat ketakutan. Saya harus menebus berapa pak? Kalau kamu benar-benar ingin menebus anak kamu, saya minta 25 juta. Tapi bukan untuk saya, tapi akan saya bagikan untuk titipan ke panitia masjid. Saya tidak memakai uang kayak gitu, ya mendingan saya serahkan ke masjid saja. Jam 6 pagi, pemilik tuyul pun itu datang. Orang-orang yang sudah bangun membuat keributan termasuk saudaranya Bu Mimin. Praktisi ini mencoba menengahi keadaan. Pemilik tuyul itu langsung menyerahkan uang yang jumlahnya 25 juta. Tidak berselang lama panitia masjid datang untuk mengambil uang itu. Praktisi ini pun membuka tutup botol itu yang berisi tuyul tersebut. Tuyul yang sudah dilepaskan kondisinya itu benar-benar lemas karena mungkin satu malam tidak disusui oleh pemiliknya. Sementara para ibu-ibu yang berada di tempat itu, suaranya membuat suasana di tempat itu menjadi gaduh. Kejadian itu jam 6 pagi. Jika jam 8 pagi, mungkin orang itu nggak bisa lepas dari amukan warga. Ketika tuyul itu dilepaskan, orang itu bergegas menaruh tangannya ke belakang dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat ceritanya, tidak beberapa lama kejadian itu, pelaku itu meninggalkan kampung yang mungkin karena malu atau mungkin karena sudah ketahuan. Bu Mimin mendapatkan kabar itu lewat sambungan telepon. Sementara kondisi anaknya Bu Mimin yang semakin hari semakin meresahkan, ya karena bisa melihat alam gaib. Bu Mimin yang akhirnya meminta tolong kepada ustadz setempat agar ya anaknya ini tidak melihat hal-hal gaib yang bisa mengganggu mentalnya. Pak, saya minta tolong pak, agar anak saya dijauhkan dari hal-hal gaib. Jangan sampailah menjadi orang-orang yang lebih akrab dengan alam lain pak. Saya sendiri pun tidak bisa mengontrolnya. Insya Allah akan saya bantu bu. Semoga anak ibu ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bacaan doa yang diyakininya dan kemudian memegang kepala anaknya Bu Mimin. Dan selang beberapa minggu keadaan anaknya Bu Mimin ini semakin membaik dan tidak lagi menangis di tengah malam. Tidak lagi teriak-teriak dan juga sudah tidak takut pergi ke tempat-tempat umum seperti pasar dan juga tempat umum lainnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan atau membawakan video narasi pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar kalian tetap mensupport channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa juga untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman atas support kalian selama ini. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambilnya yang baik-baik. Yang buruk ya kalian buang jauh-jauh. Sekian ya teman-teman, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.